Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan melanjutkan tentang teorema Pitagoras, khususnya perbandingan sisi segitiga untuk sudut-sudut istimewa dan penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang perlu diketahui bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Nah, oleh karenanya, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut, yaitu segitiga ABC siku di A. Nah, sesuai dengan teorema Pitagoras, maka panjangnya AB di sini, AB dan AC itu adalah merupakan sisi tegak. Sedangkan BC itu adalah merupakan sisi miring. Oleh karenanya, kalau jumlah kuadrat sisi tegak itu haruslah sama dengan kuadrat sisi miring. Ya, untuk itu kita perlihatkan saja ini ya, bahwa AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. AB itu 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi 1 ditambah akar 3 itu adalah 3, ini sama dengan 4. Jadi sama, ya. Jadi ini dasarnya ya. Nah, tetapi kita nanti kalau ada sudut ya istimewa seperti ini, 30 derajat, 60 derajat, dan 90, ini kan jumlah sudut pada segitiga itu 180 sudah benar. Tidak perlu lagi menggunakan teorema atau rumus Pitagoras. Ada cara lain yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan perbandingan, di mana sudut 30 itu, jadi sudut 30 pada sudut C ini, itu berhadapan dengan sisi, panjangnya sisinya adalah 1. Kemudian sudut tebi yang 60 derajat itu, ya, itu berhadapan dengan panjang sisi, yaitu akar 3. Nah, untuk sudut segitiga siku-sikunya, untuk siku-sikunya yaitu sudut A itu berhadapan dengan 2. Oleh karenanya, 30 derajat dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat itu adalah 1 banding akar 3 dibanding 2. Nah, ini nanti kalau kita menjumpai soal segitiga yang sudutnya istimewa 30, 60, dan 90 ini, disuruh mencari salah satu sisi dari segitiga tersebut dengan menggunakan perbandingan sisi segitiga yang istimewa tadi. Oleh karenanya, sekarang kita lihat contoh perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, dan QR sama dengan 8 cm, dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan panjang PQ, panjang PR. Nah, oleh karenanya sekarang kita lihat ya. Kita lihat sudut P, sudut Q, dan sudut R. Sudut tepinya di sini 90, ini 60, otomatis di sini adalah 30 derajat. Jumlah sudut pada segitiga haruslah 180. Nah, untuk sudut di hadapan sudut 30 ini, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, itu adalah 1. Kemudian di hadapan sudut 60 derajat itu adalah akar 3. Sedangkan QR itu adalah 2. Di hadapannya sudut 90 derajat. Ini sebagai dasarnya kita. Nah, sekarang kita buatkan perbandingannya, yaitu apa? PQ dibanding dengan PR dibanding dengan QR itu adalah 1 banding akar 3 dibanding 2. Ini dasarnya. Nah, sekarang yang diketahui di sini kan yang ditanyakan PQ. PQ dibanding PR, PQ dan PR yang ditanyakan ya, dibanding QR. QR-nya adalah 8. Jadi sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Nah, sekarang kita jawab yang A. Panjang PQ yang ditanyakan. PQ. PQ ya, PQ itu tidak lain PQ dibanding QR. Jadi ini yang diambil nanti. Jadi PQ-nya itu adalah 1, QR-nya di sini adalah 2. Jadi PQ banding QR. Jadi PQ banding QR itu sama dengan apa? 1 banding 2. Nah ya, jadi PQ dibanding QR
sama dengan 1 dibanding 2. Ditulis pecahan begitu ya. PQ sama dengan setengah kali QR. Oleh karenanya, setengah kali QR. QR-nya berapa? Oh, QR-nya adalah berapa tadi? 8. Panjang QR-nya itu 8 diketahui ya. 8. Oleh karenanya, ini 8 dibagi 2 adalah 4. Itu untuk panjangnya PQ. Sekarang yang B. Ya, dengan cara yang sama, B yang ditanya PR. Jadi PR dibanding QR berarti PR-nya itu adalah akar 3. Akar 3 dibanding 2. PR dibanding QR sama dengan akar 3 dibanding 2. QR-nya diketahui berapa? 8. Sama dengan akar 3 per 2. Jadi PR sama dengan akar 3 per 2 kali 8. Ini dicoret 4. Jadi sama dengan 4 akar 3. Jadi panjangnya PR adalah 4 akar 3. Ini contoh soal untuk perbandingan sudut istimewa 30 derajat dan 60 dan 90 derajat. Selanjutnya contoh yang kedua, perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Ya, kita telah dulu yang contoh gambar yang pertama ya, yaitu C dan D. Pada C dan D itu, yang diketahui sudut-sudutnya adalah 30 derajat dan 90. Maka sudut yang belum diketahui itu adalah 60. Nah, kita tetapkan lagi sudut yang ada di hadapan 30 derajat itu berarti berapa? 1. Yang di depannya 60 derajat berarti akar 3. Dan yang di depannya 90 itu adalah 2 ya. Ini dasarnya. Enggak, dari sini kita tuliskan perbandingannya adalah C ya, huruf putih ini. C banding 17 akar 2 dibanding berapa? Banding D itu sama dengan 1 banding akar 3 dibanding 2. Kemudian dari sini sekarang kita mau mencari panjangnya C dulu ya. Jadi C dibanding 17 akar 2 yang diketahui 1 banding akar 3. Ini yang dipakai nanti. Sehingga ini kalau ditulis C per 17 akar 2 sama dengan 1 ya, 1 per akar 3. Jadi dengan demikian C sama dengan 1 per akar 3 kali 17 akar 2, yaitu 17 akar 2 per 3. Apabila dikalikan di akar 3 ya, dirasionalkan akar 3 per akar 3. Sehingga ini menjadi 17 per 3 akar 6. 2 akar 2 kali akar 3. Jadi ini panjangnya C. Nah, selanjutnya panjangnya D ya. Sekarang kita lihat D. D saya beri warna merah. Jadi untuk mencari D banding yang diketahui 17 akar 2, kemudian nanti 2 banding akar 3. Sehingga dari sini kita tulis D per 17 akar 2 sama dengan apa? 2 per akar 3. Jadi D sama dengan 2 per akar 3 sama dengan kali ya 17 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 34 akar 2 per akar 3. Gitu. Kalau kita rasionalkan ini menjadi 34 akar 6 per 3. Itu untuk gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Nah, kita perhatikan gambar yang kedua sekarang. Pada gambar yang kedua, yaitu sudutnya diketahui 60. Berarti di sini itu adalah berapa? 30 derajat. Dengan cara yang sama ini 90. Di hadapan 30 derajat itu adalah angka 1. Kemudian yang di hadapan 60 derajat itu angka berapa? Akar 3. Dan depannya 90 itu berarti adalah
2. Ya, kita buat, saya kasih warna yang berbeda ya. Warna yang berbeda, warna kuning. Itu apa? Jadi, 1 banding 5 ya. 5 banding B dibanding A sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ini dasarnya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari A dulu yang kita cari ya. A, ini. A banding 5, kemudian 2 banding 1. Jadi dengan demikian, A banding berapa? Banding 5 sama dengan 2 banding 1. Sehingga A-nya sama dengan 2 per 1 itu 2 kali 5. Jadi sama dengan berapa? 10. Tuh, untuk mencari B sekarang, kita perhatikan. B banding 5 ya. Akar 2 banding 1. Sehingga ini di sini kalau kita tulis, ini yang kedua, B banding berapa? Banding 5 sama dengan akar 3 banding 1. Sehingga ini B sama dengan akar 3 per 1 tetap akar 3. Akar 3 kali 5. Jadi sama dengan berapa? 5 akar 3. Itu untuk gambar yang kedua. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perbandingan sisi segitiga yang bersudut 45, 45, dan 90 derajat sudut istimewa yang kedua. Yaitu dikenal dengan segitiga siku-siku sama kaki. Oleh karenanya kita perhatikan ya. Sebagaimana pada sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90, kita lihat di sini ada gambar segitiga, yaitu segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki, di mana sudut C-nya itu adalah 45 derajat, sudut tebinya adalah 90, dan sudut A-nya otomatis adalah berapa? Juga 45 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan sudut di hadapan sudut A itu adalah angka 1, sudut C angka 1, dan B adalah akar 2. Ini dari mana dasarnya? Dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi kalau menggunakan teorema Pitagoras, kuadrat sisi tegak, jumlah kuadrat sisi tegak haruslah sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi dengan demikian kalau kita buktikan ini, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat haruslah sama dengan AC kuadrat. AB-nya itu adalah 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. 1 kuadrat 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1, 2. Sama ya. Jadi benar ini teori ini. Oleh karenanya sekarang untuk ada soal seperti ini, kita lebih mudahnya buatkan perbandingan sisi segitiga ABC-nya. Yaitu kalau sudutnya 45 derajat dibanding 45 derajat dibanding 90 derajat, maka nanti perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Berikut contoh soal perbandingan sisi segitiga yang bersudut 45 derajat, dan 90 derajat. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Gambar yang pertama sekarang diketahui ini sisi miringnya adalah akar 32, yaitu sisi di depan sudut 90 derajat. Kemudian ada sisi yang ditanyakan adalah sisi tegaknya, yaitu yang sama kaki ini, yaitu huruf A ya. Huruf A ini. Ya. Berarti di sini kan 45 derajat, ini juga 45 derajat. Ya, sebagaimana yang kita pelajari berapa di hadapan 45 derajat itu berarti angka 1. Di sini adalah akar 2 ya. Oleh karenanya kita buatkan rumusnya atau perbandingannya, berarti A dibanding akar 32 sama dengan apa? 1 dibanding akar 2. Itu. Sehingga untuk mencari A-nya, A per akar 32 itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi A sama dengan 1 per akar 2 kali akar 32. Sehingga akar 32 dibagi akar 2 itu adalah akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi dengan demikian panjang A itu adalah 4.
Sekarang soal yang kedua. Gambar yang kedua ya, sebagaimana ini di hadapan sudut 90 derajat itu adalah A. Kemudian sisi tegaknya yang diketahui adalah 72. Oleh karenanya di sini adalah sudut 45 derajat. Ini juga 45 derajat. 45 derajat. Maaf, bukan di samping. Ini kita hapus ya. Nah, itu. Selanjutnya ya, kita perhatikan sesuai dengan perbandingan yang sudah kita pelajari, berarti yang sisi miring itu adalah angkanya akar 2, kemudian yang 72 itu yang sisi tegaknya itu adalah 1. Ini juga 1 ya kalau mau ditulis lengkap ini. Nah, sekarang mencari A ya. Kita tulis rumusnya adalah 1 perbandingannya ya. 1 banding A itu sama dengan apa? 72 ya, bukan 1. 72 banding A itu adalah apa? 1 banding akar 2. Sehingga untuk mencari A-nya ya, dari A, di A per 72 sama dengan apa? Akar 2 per 1. Jadi A sama dengan akar 2 per 1 itu akar 2 kali 72. Jadi A-nya adalah 72 akar 2. Begitu caranya nanti. Berikut penerapan teorema Pitagoras yang kami berikan contoh soalnya ceritanya ya. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut di Selami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Kalau kita perhatikan itu gambarnya, jelas ya. Ini berarti kedalamannya 20 meter, kemudian tali yang diikatkan itu 25 meter, sehingga penyelam itu mencari sisa-sisa bangkai daripada pesawat itu sepanjang lingkaran ini ya, lingkaran yang warna kuning. Ya, kita cari jari-jarinya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah tidak lain adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya yaitu di sini ya. Karena segitiga siku-siku berarti kita terapkan teorema Pitagoras. Katakan di sini adalah R. Jadi kita mencari R-nya, jari-jarinya. Jari-jarinya dengan rumus Pitagoras. Jadi jari-jarinya itu adalah sisi apa? Sisi tegak. Sedangkan sisi miringnya adalah 25 meter. Dan sisi tegak yang lain yaitu kedalamannya adalah 20 meter. Oleh karenanya, R kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring yaitu 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Sehingga 25 kuadrat adalah 625, 20 kuadrat adalah 400, sehingga 625 dikurangi 400, 225. Maka R-nya adalah akar 225, yaitu 15 meter. Jadi jari-jarinya 15 meter. Nah, untuk mencari luas daerahnya berupa lingkaran berarti, jadi luas lingkaran. Luas lingkaran itu berarti PR kuadrat. Ya, kita tetapkan saja Pi-nya. Kali R-nya adalah 15 kuadrat. Jadi sama dengan 225 Pi meter persegi. Inilah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut.